Oke, ini skematik eksperimen di video kali ini tentang amplifier yang menggunakan jatuh daya 9 volt ya. Jadi kemampuan amplifier ini cukuplah kalau digunakan di dalam ruang kamar, sekedar untuk membuat supaya handphone kita bisa didengarkan dengan speaker yang lebih besar dan suara yang lebih mantap gitu. Ini bukan spesifikasinya bukan untuk outdoor ya. Kalau untuk outdoor itu beda lagi, walaupun konfigurasinya sebenarnya sama. Jadi penataannya bisa sama, hanya saja setup DC operating point-nya itu yang kita sesuaikan dengan ya nilai impedance. Kalau low impedance, kemudian current yang akan kita drive ya, dan voltase jatuh daya yang kita deliver ya. Jadi kalau misalnya menggunakan 30 volt gitu ya, atau menggunakan split rail, jadi dual supply ya, itu kita perlu memperhitungkan lagi DC operating point di transistornya, dan kita juga perlu menggunakan transistor yang high current ya. Jadi yang memang punya kemampuan untuk mendrive current besar, arus besar. Kalau untuk yang ini 3 konfigurasi common emitter ya. Common emitter ini menggunakan 2 transistor di awal ini sama, yaitu 2N3904. 2N3904 itu kan maksimal untuk mencapai gain yang sekitar 300 ya, itu dia IC maksimalnya sekitar 10 mA lah. Maaf. Nah, untuk yang stage yang ketiga ini saya menggunakan SS9014 karena memang di stage ketiga ini drivingnya kita memang untuk menghasilkan sinyal yang low impedance ya. Jadi nanti keluarannya dari low impedance ini kita akan lagi di konfigurasi ini emitter follower ya, emitter follower yang di set dalam bentuk amplifier kelas AB ya. Nah, ini memang dibuat seperti ini, dia bisa membuat current yang cukup untuk beban ya, untuk beban load sebesar 10 ohm. Nah, selain itu dia punya efisiensi sehingga ketika tidak ada sinyal suara masuk, maka dia tidak mendrive current ya. Jadi tidak ada arus yang terbuang di sini. Beda di 3 stage sebelumnya ini, karena ini kan kelas A ya. Tapi memang kelebihannya dari kelas A ini dengan efisiensi yang rendah tapi fidelity-nya bagus untuk sinyal. Jadi sinyalnya relatif stabil. Kemudian saya memang lebih suka menggunakan sistem multi stage seperti ini dengan biasing macam gini ya, karena dia punya stabilitas yang bagus untuk membias voltase dari basis ke emitter ini ya. Jadi relatif lebih banyak menggunakan ini, saya menggunakan konfigurasi seperti ini, multi stage ini. Sebenarnya ini mudah, rangkaian ini mudah, hanya sekitar kita tinggal memperhitungkan DC operating point-nya aja, dan juga frekuensi respon yang ingin kita set di bagian emitter ini ya. Bagian emitter ini saya menggunakan split emitter. Jadi resistor emitter ini saya bagi menjadi 3 bagian ya, di mana salah satu bagiannya nanti saya bypass dengan menggunakan kapasitor. Selain untuk menghasilkan frekuensi respon, dia juga untuk menaikkan gain ya. Saya menggunakan split emitter ini supaya gainnya tidak terlalu over, tidak terlalu besar. Kalau over ya malah jadinya suaranya dari klip ya, jadi distortion dan melebihi dari kemampuan supply dari voltase ini ya. Ini paling swingnya rata-rata sekitar 6 volt lah AC signalnya ya. Jadi sudah cukup stabil itu, sekitar 6 sampai 7 volt lah. Nah, perhitungan dari frekuensi respon ini
menggunakan rumus ini ya. Resistansinya ini adalah nilai RI, R primary I ini ya. RI kecil ini dia adalah dynamic resistance yang ada di transistor plus dua resistor yang tidak terbypass ini. Nah, terus kemudian kita kalikan dengan nilai kapasitor, maka akan menghasilkan frekuensi respon yang kita set. Nah, kemudian kebetulan yang dua ini saya menggunakan konfigurasi untuk setup di low-nya ya, di low. Ini opsional, kadang kalau misalnya nanti pada saat diaplikasikan terlalu gede ya, terlalu besar gainnya sampai terjadi klip, maka ini kalau ini biasanya saya lepas yang 47 mikrofarad ini. Jadi hanya mengandalkan yang 100 mikrofarad. Terus kemudian yang di stage ketiga ini opsional juga, di 10 ohm ini kalau saya tambahkan bypass kapasitor sebesar 4,4 mikrofarad, yang terjadi adalah ada suara Twitter yang di-up ya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu ces-cesnya itu lebih terasa gitu ya. Nah, itu opsional. Jadi kadang ya saya lepas, kadang saya pasang gitu. Tergantung ketika saya memutar lagu yang kayak gimana. Kalau misalnya yang misalnya musik yang saya putar itu suara Twitternya kurang bagus ya, kurang buka, itu ya sudah saya kasih 4,4 mikrofarad. Oke, seperti ini konfigurasinya. Eksperimen yang bisa kita buat di sini. Kemudian ini amplifier ini mono ya, jadi satu channel. Ini akan lebih bagus lagi suaranya ketika dia dikonfigurasi stereo. Stereo ya tinggal membuat dia dua kali aja. Jadi right and left-nya punya amplifikasi sendiri-sendiri, punya speaker sendiri-sendiri. Makanya suara stereo kan lebih mantap karena memang dia amplifiernya dua sebenarnya. Yeah. Oke, kita lihat di breadboard, kemudian kita nanti juga bisa lihat di osiloskop seperti apa sinyalnya ya yang terbentuk antara input dan outputnya. Baik, ini ya susunan rangkaian yang ada di breadboard. Semua sudah terset up. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah voltage regulator yang memang harus saya bikin supaya supply voltasenya stabil ya, karena kalau langsung dari adaptor kurang bagus. Nah, ini di ujung adalah amplifier yang kelas AB, dua transistor NPN dan PNP. Outputnya langsung ke speaker yang impedannya 10 ohm. Oke, biasing sudah di setup. Tinggal kita lihat nanti hasilnya seperti apa ya. Nah, ini di osiloskop bisa kita lihat sinyalnya. Yang kuning ini output ya, dengan amplitude-nya 5,7 volt ya. Ini kita, nah yang hijau ini inputnya, input yang langsung keluaran dari handphone. Kalau kita lihat perbandingannya, amplitude untuk yang handphone 230 mV ya, ke 5 volt. Nah, ini kita coba di frekuensi 400 Hz. Oke, kalau kita ukur voltasenya langsung dari kursor ya. Nah, ini kita tarik. Ya, besarannya sekitar 5,6 volt. Ini dalam kondisi belum ada load, tanpa beban ini ya. Coba kita pasang load. Nah, ini setelah speaker kita
sambungkan sehingga amplitudenya menjadi 2,9. Ya, sekitar 2,9 sampai 3 volt. Seperti ini, ketika kita ketahui bebannya, paling nggak turun 50% ya dari nilai amplitude ketika no load. Oke, ini kemudian kita ubah frekuensinya ke 1 kHz. Kita bisa melihat sinyalnya, kemudian kita naikkan ke 5 kHz, 10 kHz, nanti di 20 kHz ya sudah turun lagi karena setup frekuensi respon ya, sehingga kita membatasi bandwidthnya kita batasi sampai 20 kHz, dia sudah harus turun ya. Karena memang batas pendengaran manusia kan untuk audio memang sekitar 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, ini perbandingannya kalau dengan input, di input itu noise-nya banyak banget karena memang kalau low voltage seperti itu. Jadi ini kan low voltage seperti ini, jadi banyak riaknya ya, banyak input. Banyak noise. Makanya ketika di amplifier kita juga perlu melakukan filtering supaya bisa clean. Di outputnya bisa clean seperti itu. Oke, coba ke frekuensi yang rendah ya. Ini kita ke 20 Hz. Nah, dalam kondisi frekuensi yang sangat rendah di 20 Hz, amplitudenya ada di 2,7 volt ya amplitudenya. Karena suara bass itu ada di 60 ya, paling enggak 60 Hz. Nah, di 60 Hz ya amplitudenya masih 4 ya, sudah mulai naik. Jadi di 60 Hz ya relatif stabil sudah. Makanya kalau kita mengatur frekuensi respon, kita bisa men-setup di frekuensi ini kalau mau menghasilkan suara low-nya besar ya, suara bassnya ya. Nah, lumayan ini ada di 4 volt. Sekali lagi ini dalam kondisi open load ya. Ini sebenarnya tanpa beban ini, tidak ada speaker, tidak kita hubungkan.